Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 109. Di episode sebelumnya terlihat salah satu pengawal Mr. Charles datang menghampiri beliau. "Maaf Tuan, di depan banyak wartawan yang ingin menemui Anda." Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun bergumam. "Ini pasti karena ulah Morgan," gumam Mr. Charles, lalu berkata pada pengawal tadi. "Baiklah, suruh mereka masuk." Mendengar ucapan itu, si pengawal tadi pun langsung menghubungi pengawal lain yang berjaga di depan gerbang rumah milik Tuan Charles. Terlihat saat itu, setelah bertemu Mr. Charles, para wartawan itu pun langsung melemparkan banyak pertanyaan pada beliau. "Maaf Tuan, apa benar kabar yang kami dengar, bahwa Anda telah mengundurkan diri dari perusahaan Orion, dan mengangkat seorang CEO untuk menggantikan Anda?" "Ya benar," sahut Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, para wartawan pun kembali berkata, "Kenapa sebelumnya Anda tidak memberitahukan pada media tentang keputusan Anda itu?" Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, "Apa harus setiap yang saya lakukan harus diketahui media?" ucap Mr. Charles, lalu bergegas meninggalkan para wartawan itu. "Maaf Tuan, siapa nama CEO yang menggantikan Anda?" ucap salah satu wartawan. Namun saat itu, pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh Mr. Charles. Beliau terus melangkah, meninggalkan para wartawan tadi. Di sela langkah kakinya terlihat, Mr. Charles mengambil handphonenya, dan langsung menghubungi Tuan Smith. Tak berapa lama kemudian, panggilan pun tersambung. "Halo Tuan," ucap Tuan Smith membuka percakapan. "Ya halo juga," sahut Mr. Charles, lalu kembali berkata, "Kamu ada di mana sekarang? Kenapa berisik sekali?" ucap Mr. Charles. "Saya di depan pintu masuk perusahaan Tuan. Di sini banyak wartawan yang ingin bertemu Aditya," sahut Tuan Smith, lalu kembali berkata, "Sepertinya ada yang memberitahukan pada mereka tentang pengunduran diri Anda," ucap Tuan Smith. "Ya benar, dan semua itu ulah Morgan," sahut Mr. Charles, lalu kembali berkata, "Segera kamu umumkan pada semua karyawan perusahaan, manajer, beserta para pimpinan, untuk tidak mengungkap identitas Aditya." Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, "Sepertinya akan susah Tuan, mengingat karyawan kita yang jumlahnya ratusan ribu. Pasti akan ada di antara mereka yang tidak mendengar perintah kita," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, "Buat mereka patuh. Katakan pada mereka, jika ada yang mengungkap sesuatu tentang Aditya, saya tidak akan segan untuk memecat orang tersebut," ucap Mr. Charles. "Baik Tuan, akan segera saya sampaikan," sahut Tuan Smith, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara, iring-iringan Aditya beserta pengawalnya. Terlihat saat itu, iring-iringan tersebut sudah tak berada jauh dari lokasi perusahaan pusat. Terdengar saat itu, Aditya berkata pada Pak Steve, "Pak Steve, biar saya turun di sini saja," ucap Aditya. "Siap Tuan," sahut Pak Steve, lalu menepikan mobil yang ia kendarai. Terlihat saat itu, sebelum keluar dari mobil tersebut, Aditya melepaskan jas yang ia kenakan, lalu keluar dari mobil tersebut, diikuti oleh Pak Steve dan para pengawal lainnya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata pada Pak Steve, "Kalian langsung saja ke perusahaan." "Tapi Tuan, bagaimana dengan Anda?" ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Nanti saya akan lewat pintu belakang," sahut Aditya. "Ya baiklah, saya akan menunggu Anda di perusahaan," sahut Pak Steve. Setelah itu terlihat, Aditya melangkah meninggalkan Pak Steve dan para pengawalnya tadi. Sementara Pak Steve dan para pengawal lainnya, mereka pun langsung bergegas menuju perusahaan yang lokasinya tinggal beberapa blok lagi. Tak berapa lama kemudian, iring-iringan mobil itu pun telah memasuki lokasi perusahaan Orion.
Melihat kedatangan iring-iringan itu, para wartawan yang sejak tadi menunggu pun langsung berhamburan menghampiri iring-iringan mobil tersebut. Begitu pula dengan Tuan Smith, yang belum mengetahui bahwa ternyata Aditya sudah tak berada lagi di dalam mobil tersebut. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia baru saja masuk ke dalam perusahaan, lewat pintu yang ada di bagian belakang perusahaan. Terlihat saat itu, seorang petugas cleaning service melihat kedatangan Aditya. "Loh Pak, kok malah lewat sini?" ucap si cleaning service. Mendengar ucapan itu, Aditya pun memberi isyarat, dengan menempelkan jari telunjuk ke bibirnya. "Oke Pak, oke," sahut si cleaning service, yang mengerti dengan isyarat itu. Sementara Tuan Smith, yang baru mengetahui bahwa Aditya sudah tidak berada lagi di dalam mobil, ia pun bertanya pada Pak Steve tentang keberadaan Aditya. Mendengar pertanyaan itu, Pak Steve pun menjawab, sesuai dengan apa yang tadi dikatakan oleh Aditya. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar handphone milik Tuan Smith berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang ternyata adalah panggilan dari Aditya. "Halo Paman, sekarang Paman datang ke ruanganku," ucap Aditya. "Iya Tuan," sahut Tuan Smith, lalu melangkah masuk ke dalam perusahaan tersebut, meninggalkan para wartawan yang sedang sibuk mencari berita tentang CEO baru Orion. Terlihat saat itu, Pak Steve dan beberapa pengawal yang juga melangkah bersama Tuan Smith. Sesampainya di ruang kerja Aditya, Tuan Smith pun berkata, "Ada apa Anda memanggil saya?" ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Gini Paman, saya ingin menurunkan jabatan manajer dan pimpinan di beberapa cabang perusahaan. Dan ini, nama-nama dari manajer dan pimpinan, beserta nama staf perusahaan, yang akan menggantikan mereka," ucap Aditya, sambil memberikan daftar nama pimpinan dan manajer, yang akan diturunkan jabatannya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya kembali berkata, "Dan saya ingin, Paman yang mengatur semuanya." Mendengar perintah tersebut, Tuan Smith pun berkata, "Baik Tuan, segera saya laksanakan," sahut Tuan Smith, lalu kembali berkata, "Apa masih ada lagi yang ingin Anda sampaikan?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Sudah Paman, sudah tidak ada lagi," sahut Aditya. "Ya baiklah, kalau begitu saya permisi Tuan," ucap Tuan Smith, lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut. Sementara Pak Steve, yang sejak tadi berdiri di luar pintu ruang kerja Aditya, terlihat saat itu, ia mengetuk pintu ruangan tersebut. "Ya masuk," sahut Aditya, saat mendengar ketukan pintu itu. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun langsung membuka pintu tersebut. "Oh Pak Steve ya, ada apa Pak?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Maaf Tuan, apa tidak sebaiknya Anda pergi menemui para wartawan? Karena jika Anda tidak menemui mereka, pasti mereka akan membuat berita miring tentang Anda." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Biarlah, itu kan sudah tugas mereka," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak, mulai besok, biar saya ke kantor sendiri saja," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Steve pun berkata, "Maaf Tuan, apa Anda marah dengan ucapan saya tadi?" "Oh tidak Pak, tidak," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Saya hanya ingin menghindari para wartawan." "Tapi Pak, bagaimana jika terjadi sesuatu dengan Anda?" ucap Pak Steve. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Sudahlah, Pak Steve tidak usah khawatir, saya bisa jaga diri kok," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Jadi mulai besok, Pak Steve bersama anak buah Bapak, ke perusahaan seperti biasa saja. Nanti biar saya pakai kendaraan lain," ucap Aditya. "Baiklah kalau itu mau Anda," sahut Pak Steve, lalu keluar dari ruangan tersebut. Sementara beberapa staf perusahaan, terlihat saat itu, mereka sedang bertanya pada Anthony. "Ton, apa benar, selama 1 minggu terakhir, kamu sama Gabriel dan si Katrina, menginap di rumahnya Pak Aditya?" Mendengar ucapan itu, Anthony pun berkata, "Iya benar. Ah kalau gitu asik dong. Bos kita itu orangnya gimana, baik enggak?" ucap si staf, yang diketahui bernama Luna. Namun belum sempat dijawab oleh Anthony, tiba-tiba terdengar, Katrina berkata,
Kalau soal itu, asli, baik banget orangnya. Bayangkan saja Lun, cuman 1 minggu kita bantuin dia, kita digaji 3 kali lipat dari gaji bulanan kita. Iya enggak Gap, ucap Katrina, seraya berkata pada Gabriel, yang saat itu, sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya. Mendengar ucapan itu, Gabriel hanya menganggukkan kepala. Di sela kesibukannya, tiba-tiba terdengar, telepon yang ada di meja Gabriel berdering. Mendengar dering telepon tersebut, Gabriel pun langsung menerima panggilan itu. Halo selamat siang, ucap Gabriel. Iya siang juga. Sekarang kamu ke ruanganku, karena ada yang ingin saya bicarakan. Oh iya Pak, saya segera ke sana, ucap Gabriel, lalu meletakkan gagang telepon tersebut. Baru saja Gabriel berdiri dari tempat duduknya, tiba-tiba terdengar, Luna berkata, mau kemana Gap? Itu, Pak Aditya meminta saya datang ke ruangannya, ucap Gabriel, lalu bergegas ke ruangan Aditya, yang berada di lantai 9. Sementara Luna, mendengar ucapan Gabriel, ia pun berkata pada Anthony, Ton, kira-kira ada apa ya, si Gabriel disuruh menghadap Pak Presdir. Enggak tahu, nanti aja kamu tanyain langsung sama Gabriel, sahut Anthony. Setelah itu terdengar, Katrina berkata, Ton, jangan-jangan apa Kat, ucap Luna, yang memasang ekspresi wajah penasaran. Jangan-jangan si Gabriel punya hubungan khusus sama Pak Aditya, ucap Katrina. Mendengar ucapan itu, Anthony pun berkata, alah enggak usah mikir macam-macam, kamu kan tahu sendiri, tiap malam, Pak Aditya itu selalu ditelepon sama pacarnya. Apa, Pak Presdir punya pacar, ucap Luna dengan suara yang agak keras. Ih apaan sih Lun, suaranya dipelanin dikit dong, ucap Anthony. Sorry, efek kaget soalnya, ucap Luna, lalu kembali berkata. Benaran tuh Ton, yang tadi kamu bilang. Iya benar, Pak Aditya juga ngaku kok, ucap Anthony. Sementara Gabriel, yang saat itu sudah berada di ruang kerja Aditya. Ia pun berkata, ada apa Pak, ucap Gabriel. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, sebenarnya, saya butuh seorang sekretaris, untuk membantu pekerjaanku, agar bisa sedikit meringankan pekerjaan Pak Smith. Dan saya ingin menjadikan kamu sebagai sekretaris pribadiku, apa kamu mau? Mendengar ucapan itu, sontak Gabriel pun berkata, mau Pak mau. Saya mau banget, sahut Gabriel. Ya sudah, mulai besok kamu bekerja di ruangan ini, ucap Aditya. Iya Pak, terima kasih banyak, sahut Gabriel, lalu kembali berkata, kalau tidak ada lagi yang ingin Bapak katakan, saya izin untuk kembali lanjutkan pekerjaanku. Tunggu, ucap Aditya, lalu kembali berkata, oh ya, tolong bawakan pada saya daftar-daftar dari perusahaan yang saat ini ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Baik Pak, akan segera saya siapkan, sahut Gabriel, lalu kembali berkata, jadi sekarang saya boleh pergi Pak? Ya silakan, sahut Aditya. Terlihat saat itu, Gabriel terus tersenyum, saat keluar dari ruangan tersebut. Melihat ekspresi Gabriel yang seperti itu, Luna pun berkata, kamu kenapa Gap, balik-balik senyum-senyum sendiri? Kamu kesurupan ya, ucap Luna. Setelah itu terdengar, Katrina berkata, oh, jangan-jangan, kamu habis ditembak sama Pak Presdir ya? Tuh Ton, saya bilang juga apa, ucap Katrina. Sementara Anthony, yang juga penasaran dengan perubahan dari Gabriel, ia pun berkata, Gap, ada apa sih? Kamu senyum-senyum gitu, ucap Anthony. Mendengar ucapan itu, Gabriel pun berkata, pokoknya guys, hari ini aku bahagia banget. Barusan Pak Presdir mengangkatku jadi sekretarisnya, ucap Gabriel, membuat kaget seluruh staf perusahaan yang ada di tempat itu. Singkat cerita, setelah menyiapkan semua data perusahaan yang diminta oleh Aditya, Gabriel pun langsung menyerahkan semua berkas tersebut pada Aditya. Terlihat saat itu, Aditya mulai memeriksa satu persatu daftar perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Orion. Sedang serius memeriksa lembaran daftar perusahaan tersebut. Tiba-tiba Aditya terhenti saat melihat nama perusahaan yang sangat dikenalnya. Dan nama perusahaan itu adalah Nakamoto Corporation, yang telah dibatalkan kontrak kerjasamanya.
Melihat nama perusahaan itu, Aditya pun bergumam. Ini kan perusahaan milik keluarga Kenshin, gumam Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.